Bawa lama dulu. Ya, jadi kalau bicara tentang Ukraina dan Rusia, konflik ya, sebetulnya konflik itu kita lihat dalam perspektif Republik Federasi Rusia dulu, yaitu di bidang national security, keamanan nasional Rusia. Rusia sudah melihat sejak Perang Dingin bahwa persoalan ketidakstabilan di wilayah Republik bekas Uni Soviet itu setelah jatuhnya Uni Soviet ke bubarnya adalah adanya provokasi dari pihak Amerika dan NATO. Itu tidak bisa dipungkiri. Baik kita melihat dari terjadinya di Azerbaijan, di Chechnya, ataupun di Armenia, konflik dengan Azerbaijan, dan sebagainya. Nah, dalam kacamata keamanan nasional Rusia, Rusia melihat bahwa ini adalah wilayah yang tidak boleh diganggu oleh pihak-pihak di luar kelompok Slavia. Ya. Karena ada 3 negara yang harus dipertahankan untuk Eropa Timur itu supaya lebih tenang, adalah pada masalah 3 negara itu adalah Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Ini harus dipertahankan kesoliditasan. Mereka harus tritunggal, dalam arti mereka harus bersatu. Jadi tidak boleh dirusakkan oleh provokasi dari pihak luar. Nah, konflik ini kemudian tahun 53 Khrushchev pun itu masalah teritorial itu, masalah Crimea contohnya. Itu tidak diselesaikan oleh Khrushchev. Khrushchev menganggap itu biarlah diurus oleh Republik Ukraina yang waktu itu masih masuk di dalam Uni Soviet. Nah, kemudian setelah bubarnya Uni Soviet, Yeltsin pun sudah membuat suatu kesepakatan dengan mendirikan yang disebut CIS, Commonwealth of Independent State, di mana dalam Commonwealth of Independent State itu bahwa negara-negara pecah Uni Soviet itu membuat suatu kesepakatan, terutama di bidang nuklir, di mana penggerakan kendali nuklir itu harus di bawah Republik Federasi Rusia. Langsung Yeltsin tahun 91 sampai 93 dan perubahan-perubahannya dan ketetapan tentang dalam bahasa Rusianya itu SNJ ya, satu istilahnya Nizhny Gosudaswa, itu adalah Republik Commonwealth Independent State yang merdeka. Tetapi persoalan ini ternyata baik dalam masa presiden keduanya Kuchma tahun 93 sampai akhir tahun 2000-an tidak selesai persoalannya. Kemudian Yeltsin mundur Desember tahun 99, menyerahkan secara definitif kepada Putin. Kemudian Putin Maret menang tahun 2000 dan pemilihan presiden. Putin sudah cepat mengantisipasi persoalan-persoalan yang mendasari keamanan nasional Rusia, terutama masalah Chechnya. Itu setelah 2004, 2008 diselesaikan dengan mengeluarkan beberapa doktrin-doktrin pembaharuan dari kesepakatan yang telah ada. Nah, kembali kita kepada permasalahan Ukraina. Ukraina ini adalah istilahnya itu kakinya bagi Republik Federasi Rusia, di mana di sini persoalan ini mulai lagi menghentak ke publik Rusia maupun dunia, di mana Alexander Dugin telah menulis buku waktu itu. Dia bilang bahwa Ukraina Maya Boina, artinya Ukraina itu perang saya. Nah, Alexander Dugin seorang guru besar di Universitas Moskow, seorang ahli filsafat dan yang mengedepankan kepada keamanan nasional Rusia secara geopolitik. Yang beliau tekankan adalah kepada Eurasia. Imperium Rusia harus tegak kembali dengan setelah kejatuhan Uni Soviet. Nah, Putin memandang hal-hal pokok-pokok pikiran dari keamanan nasional Rusia ini harus segera dengan dukungan pandangan-pandangan gagasan Alexander Dugin dan Nikolai Starikov dan beberapa politolog atau ahli-ahli politik Rusia, bahwa harus segera diselesaikan. Nah, Ukraina bermain terus sejak adanya
revolusi orange ya, apapun juga baik di Timur Tengah sebagainya, selalu mengundangkan anti kepada Rusia, istilahnya Rusofobia. Walaupun sudah ada waktu itu perjanjian kesepakatan di 2014 yang disebut perjanjian Min pertama, kedua sebagainya, tetapi itu dilanggar. Di mana di sekolah-sekolah pun sejak tahun 90-an sudah dikumandangkan sifatnya Rusofobia, anti kepada Rusia, anti kepada bahasa Rusia. Walaupun waktu dicoba untuk menggunakan bahasa Ukraina sendiri, ternyata mereka kan menghadapi permasalahan dokumen-dokumen dan hal yang tidak gampang. Nah, sejak 2014 itu menjadi permasalahan adalah pada republik atau daerah-daerah yang dianggap miliknya Ukraina seperti Donbas, Luhansk, Donetsk, di mana di situ pasukan atau angkatan bersenjata Ukraina melakukan sebetulnya yang disebut genocide. Nah, itu sudah coba difasilitasi oleh pemerintahan atau Kementerian Luar Negerinya Rusia dengan Kementerian Luar Negerinya Ukraina. Tetapi itu tidak selesai, malah banyak korban, banyak akhirnya dibuat patung-patung bagaimana terjadinya genosida yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Nah, yang jadi permasalahan tadi setelah ditunggu sampai 8 tahun, Ukraina tidak merubah. Jadi dia selalu berprinsip bahwa apalagi 2014 itu juga terjadi referendum persoalan Crimea. Nah, waktu saya jadi pembicara 2015 di Crimea itu di Simferopol, itu persoalan Ukraina ini kembali menggemanya kepada persoalan adanya referendum itu, di mana dalam referendum Crimea itu memihak kepada Republik Federasi Rusia 2014. Nah, 2015 apapun dianggap itu selalu Ukraina menuntut supaya Crimea dikembalikan kepada Ukraina. Nah, itu sampai terakhir kalau kita lihat kepada politik kontemporer Ukraina Rusia tahun lalu, beberapa waktu yang lalu pun Zelensky juga bilang bahwa kalau ingin perundingan damai, Crimea harus diserahkan kepada Ukraina. Gitu. Nah, setelah 8 tahun 2018 sampai 2022, tanggal 24 Februari tahun 2022, Putin sudah menyampaikan di depan televisi, beliau menyampaikan bahwa persoalan yang ini tidak bisa dibiarkan karena dua hal yang membahayakan kepada keamanan nasional Rusia, yaitu adanya provokasi pihak luar menaikkan lagi Naziisme, sehingga perlu dilakukan nanti serangan atau melakukan denazifikasi. Kemudian militer atau angkatan bersenjata Ukraina itu harus demilitarisasikan karena nanti berbahaya untuk kehidupan lingkungan masyarakat di perbatasan Ukraina atau yang masih di bawah Ukraina. Ada beberapa tempat daerah gitu kan, atau mungkin sekarang kemarin sudah referendum, ada 4 negara yang sudah menyatakan masuk sebagai republik, tetapi dalam perlindungan dari Republik Federasi Rusia. Nah, antara lain itu Donetsk, Donbas, Luhansk. Ya. Nah, kemudian lagi setelah tanggal 24 Februari itu dilakukanlah serangan kepada Ukraina. Inti persoalannya itu kepada keamanan nasional Rusia. Kebijakan nasional Rusia adalah Ukraina bagaimanapun itu adalah seperti kaki dia. Kalau kakinya dilumpuhkan dan juga adanya provokasi terus dari Amerika melalui NATO. Sampai sekarang pun tentara-tentara di luar atau bayaran atau legiun atau apapun istilahnya masuk, termasuk tank yang dari Inggris Abrams dan sebagainya, dan itu dimasukkan oleh Polandia diteruskan ke Ukraina. Persoalan sekarang bagaimana menyelesaikannya. Penyelesaian ini tidaklah mudah bagi Rusia maupun bagi Ukraina karena itu menyangkut kepada kepentingan bagi Ukraina, sebetulnya kepentingan
Amerika dan NATO. Bagi Rusia itu adalah pada kepentingan geopolitik modern dan gitu tadi Rusia. Dan ini sudah disampaikan oleh Alexander Dugin dalam bukunya Ukraina Maya Boina, dan juga kepada Mikhail Starikov sendiri, bagaimana persoalan-persoalan dari New Order dari pihak Barat yang selalu mengganggu kepada kepentingan Rusia, dalam hal ini akan mengganggu Slavia atau Eropa Timur. Nah, ini yang harus kita ini kan. Jadi ini bisa terjadi perang berlarut karena tidak bisa diselesaikan di PB pun berapa kali Lavrov sudah sebagai Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan, tetapi dari pihak Zelensky ada berapa kali banyak suatu perundingan untuk di Turki sebagainya, selalu itu tidak dipatuhi. Tidak ada etika dari Ukraina atau tidak ada, selain etika diplomasi yang tidak jalan, juga tidak ada kemauan baik. Karena kalau meminta tadi yang saya sampaikan tadi, meminta kepada Crimea itu menyulitkan, karena nggak mungkin Crimea itu daerah untuk pertahanan Rusia, baik nanti ke Laut Hitam sebagainya gitu. Nah, itu dengan Turki bagaimana juga. Jadi ini kaitannya dengan keamanan nasional Rusia. Itu yang bisa antara lain poin-poin yang kita lihat bahwa keamanan nasional Rusia di sini terganggu. Nah, kalau kita bicara keamanan nasional Rusia itu dari doktrin yang telah disampaikan tahun 98 oleh Presiden Yeltsin, kemudian 2010 sampai 2020 dalam perspektif Rusia ini adalah keamanan nasionalnya jangan sampai diganggu. Berhubungan sama siapapun boleh saja, tapi untuk saling menghormati. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pihak lain, jadi gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya satu, Amerika dan NATO itu tidak mencampuri urusan itu. Dan kalau mau menjadi penengah, bisa melalui PBB, dan arti harus terbuka. Karena kalau tidak, masing-masing kan punya hak veto. Jadi kalau dilakukan begini, diveto begini, ini tidak akan selesai. Jadi yang penting Amerika tidak ikut campur urusan dalam negeri Rusia dan Ukraina sebagai provokator dengan NATO-nya, dan juga diharapkan Amerika sekali lagi menghentikan apalagi pengiriman pasukan-pasukan secara undercover, tersamar, tertutup. Kemudian kedua, harus diwaspadai, diharapkan juga Amerika tidak mengirimkan bantuan logistik yang luar biasa. Kita ingat beberapa saat yang lalu kunjungan Joe Biden, bagaimana dia menjanjikan berapa uang yang akan diberikan untuk mendukung alutsista dari Ukraina, sehingga Ukraina bilang bulan Mei, maksudnya bulan Mei yang kemarin itu, kalau dipersiapkan nggak berapa lama Ukraina udah siap untuk perang nuklir. Nah, ini kan membahayakan dunia gitu. Jadi intinya kalau mau selesai, Amerika dengan NATO selesai juga ikut berkontribusi untuk memanaskan situasi ini menjadi situasi yang kalau tidak akan bisa. Dan bagi pihak Rusia dalam hal ini Putin, dia memandang nggak akan mundur dalam hal ini, sehingga apapun yang terjadi mereka akan siap untuk bertempur atau menghukum Ukraina, tapi ini akan bisa meluas kepada bisa jadi perang dunia ketiga. Pemicunya bisa di sini. Nah, kemarin ada kunjungan bulan Maret, kalau nggak salah itu 22 Maret sampai 24, kunjungan Xi Jinping itu menegaskan bagaimana Cina mendukung sepenuhnya dan siap juga memberikan bantuan militer kepada Rusia. Ini kan akan makin membahayakan terutama di Eropa Timur. Walaupun kemarin beberapa waktu yang juga Presiden Macron Prancis berusaha juga untuk bersifat netral. Karena walaupun Prancis sebetulnya kan bukan NATO yang sebenarnya, kan dulu pernah jadi anggota NATO, sekarang udah keluar. Jadi dari sekitar 29 atau 30 negara NATO yang masuk NATO, nggak sepenuhnya juga sebetulnya yang mendukung kebijakan Amerika. Sekarang kemarin-kemarin ini malah muncul baru ini ada suatu keinginan supaya
penyelesaian ini harus bisa tuntas. Gitu. Oke.